kasus melonjak PPKM level 3 diberlakukan. WFO hanya diizinkan 25% dan kembali belajar dari rumah. Ini yang agak aneh dan menimbulkan keluh kesah. Aneh karena banyak orang yang komentar, mengapa sekolah diliburkan padahal kolam renang tetap ramai, anak-anak bermain seperti biasa. Yang berubah adalah mereka tidak pergi ke sekolah pagi-pagi. Dan menimbulkan keluh kesah karena ketika BDR berlaku, banyak guru kehilangan murid, susah dikontak, tidak menjawab WA, bahkan ketika didatangi ke rumahnya, tidak ada di rumah. Banyak persoalan yang menyebabkan mengapa belajar dari rumah itu memacu kekadaran kita semua. Bukan hanya guru, bukan hanya orang tua, semua. Pertama misalnya, mereka yang berbasis fakta sering sekali mengutip kejadian gempa di Pakistan tahun 2005 yang menyebabkan beberapa sekolah di daerah yang terdampak ditutup selama 14 minggu. Dan para peneliti menemukan bahwa mereka yang terdampak gempa tertinggal 1,5 tahun di belakang teman-teman mereka yang berasal dari daerah yang terbebas dari gempa. Artinya, penutupan sekolah selama 14 minggu di Pakistan menghasilkan learning loss atau kehilangan hasil belajar 4 kali lipat dibanding mereka yang tidak mengalaminya. Sumber kekadaran yang kedua adalah banyak sekali tuntutan, baik regulasi, hasil penelitian, saran para pengamat yang mengharuskan berbagai kriteria pembelajaran online yang ideal, yang sulit diwujudkan karena keragaman latar belakang murid, kondisi ekonomi keluarga, ketiadaan perangkat yang menunjang, atau hal-hal yang lainnya. Jujur harus kita akui, kita tidak siap dan kita tidak disiapkan untuk pembelajaran mandiri jarak jauh. Bahkan ketika ada universitas yang sudah mempraktekkan pembelajaran mandiri jarak jauh, tidak menjadi pilihan terbanyak mahasiswa. Betul, mahasiswanya banyak, tetapi lebih banyak mereka yang memilih universitas konvensional. Oleh karena itu, berhentilah mengeluh, tinggalkanlah keluh kesah, dan saya mengajak ibu bapak guru untuk kembali kepada langkah sederhana, kepada hal yang esensial berikut ini. Yang pertama, secara esensial kita mendidik murid-murid untuk kehidupan mereka 20, 30, atau 40 tahun yang akan datang. Kita hanya harus membekali mereka dengan sesuatu yang bersifat prospektif dan relevan. Bukan sesuatu yang kita alami atau berdasarkan apa yang kita bisa dan apa yang kita mau. Karena itu bisa jadi anak-anak kita lupa akan definisi demokrasi Pancasila, lupa akan definisi oksigen, CO2 itu apa, tetapi harus dihargai ketika kita menemukan anak-anak kita yang komitmen terhadap harusnya hidup berdemokrasi masa yang akan datang, atau kita menemukan murid-murid kita yang mau merawat pohon karena mereka percaya dari pepohonan itulah oksigen ada. Yang kedua, hal esensial menyangkut hubungan guru dan murid. Dengan pembelajaran jarak jauh, murid berada di luar kendali dan pengawasan guru. Mereka secara teori ada dalam pengawasan orang tua. Tetapi kita tidak bisa menuntut terlalu banyak dan menyalahkan mereka. Karena orang tua pun tidak disiapkan untuk menjadi pendamping belajar anak-anak mereka. Bahkan mereka menghadapi persoalan tentang bagaimana menyeimbangkan tanggung jawab sebagai orang tua dalam hal
mendampingi anak-anak mereka dan memenuhi tuntutan keluarga yang lain. Belum lagi mereka harus menjaga keseimbangan antara mendampingi si cikal, si tengah, si bungsu, atau bahkan mereka harus menyeimbangkan antara kebutuhan mendampingi anak-anak dan keinginan mereka sendiri, dan mereka pun harus menyeimbangkan antara kecemasan mereka, keinginan mereka, dan perasaan yang dialami oleh anak-anak mereka. Dan kita dengar rentang kecemasan, tingkat kecemasan, bahkan stres anak-anak meningkat ketika masa belajar jarak jauh ini. Karena bagaimanapun perjumpaan mereka dengan guru dan teman-teman mereka adalah kondisi psikologis yang mereka butuhkan untuk memunculkan harapan dan kegembiraan yang mereka rasakan. Jadi, sederhana saja, jangan persulit, permudahlah, dan gembirakanlah mereka, jangan buat mereka lari. Yasiru walatu asiru, basiru walatu nafiru. Jadi prinsipnya itu, permudah, jangan persulit, gembirakanlah, jangan buat mereka, murid-murid kita, lari. Hal yang esensial yang ketiga, menyangkut penilaian. Jangan terpaku pada target-target yang telah ditetapkan, tujuan-tujuan ideal yang telah dicanangkan. Tapi pembelajaran BDR ini cukup pada patokan untuk menghargai sekecil apapun kemajuan yang dialami murid. Jangan pernah menuntut kesempurnaan, tapi hargai setiap kemajuan yang ditunjukkan oleh mereka. Inilah jalan kemuliaan bagi kita semua.